Oke, jumpa lagi kita di acara Total Politik A1. Hari ini gua nggak bersama Batara karena dia lagi sibuk melalang buana mencari kebahagiaannya entah di mana. Nah, gue udah kedatangan seorang bintang tamu. Beliau ini adalah seorang pengamat politik yang suka tampil di TV-TV. Lo kalau nonton TV, buka TV ada muka dia, RCTI ada muka dia, SCTV ada muka dia, TV One, semuanya ada muka dia. Kata lu terkenal bro, Iya. tapi gua kemana-mana nggak ada yang kenal. Enggak lah, lu Tapi gua lihat perasaan gua itu tinggi sekali loh bro. gua lihat bukan nasional geografik aja udah muka lu gua lihat. Oke, welcome Bang Pangi Syarwi Caniago. Yes, gimana bro? Iya. Jadi gue tadi agak tersinggung,nya di situ. Lu katakan gue terkenal kan. Jadi gue kemarin kan pernah ceritanya pergi ke Sulawesi Tenggara, kemudian ke Sumatera Barat. Terakhir gue keliling ada ke Bau Tual kan. Jadi Ngeri gue banget jadi ya, jadi dia. gue terkenal di TV kan sering masuk tapi ternyata memang nggak ada yang kenal sama gue bro. Makanya. Jadi ini perasaannya harus tinggi juga Iya, ya. minimal lu merasa dikenal dulu lah, Bang. Jadi itu yang penting kita merasa dikenal dulu. Merasa dikenal dulu. Jadi memang di politik kan gitu. Nah, ini sama kayak acara gua nih. Iya. Jadi nama acara gua ini A1. Iya. Nah, A1 itu lu tahu A1? A1 itu informasi yang memang di lingkaran satu. Ya, valid. Valid. Ya. Informasi artinya ini betul-betul. Nah, coba kita ininya ya, kita simulasi salamnya ya. Ya. Bro, ada info nih, Bro. Nah, lu tanya ke gua. Info apa tuh, Bro? Ya. Ini ada partai warnanya warna biru mau jadi menteri Pak Jokowi. A1 nggak bro? Tanyanya valid gak tuh? Oh valid nggak tuh bro? A1. Coba ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Ya. Lu aja coba tanya gua. Bro, ada info nih gitu. Bro, ada info nih. Info apa, Bang? Ya, ini gua dapat informasi soal nih katanya menteri nggak boleh ninggalin Jakarta, bro. Minggu ini gitu loh. Valid gak tuh? A1, bro. A1. Terima kasih Bang Pangi Syarwi Caniago. Udah sekian dulu acara kita. Oke Bang, lu pengamat politik. Yes. Konsultan politik juga, bantu-bantu kandidat lah dalam pemenangan pemilu. Iya. Ya. Dan beliau juga punya channel YouTube. Lu subscribe channel YouTube-nya Pangi Syarwi Caniago. Iya. Ya, ada nama lembaganya juga di situ, Foxpol Center ya. Yes. Ya, ini lembaga konsultan politik. Dan lu kalau mau tahu tentang kehidupan politik, perdunia ting-tengan, perduniaan polling-pollingan, Iya. itu bisa dicek semua di channel lu ya. Yes. Ya cuma kan memang kalau konsultan itu memang kan nggak bisa lepas dari dua hal aja bro. Biasanya pertama memang bicara tentang data kan. Ya. Yang kedua bicara tentang medianya kan. Nah, artinya itu dua paket biasanya nggak apa. Tapi memang tantangannya pasti beda. Ya orang kan merasa konsultan ini kan bahasanya agak berat juga bro. Tapi biasanya kan pendampingan biasanya bahasa begitu. Ya. Konsultan kadang-kadang kan kepala daerah ini bro juga gini. Gua sendiri melihat ya banyak cerita-cerita misalnya saat gua dengar ada kepala daerah yang merasa nggak perlu dikonsultasikan, dia juga udah merasa jago, udah di lapangan, bahkan mereka merasa lebih tahu dibanding kita bro, Iya, gitu loh. pasti mereka lebih tahu. Jadi merasa gue konsultan apa ya, dia udah sehari-harinya begitu di lapangan, dia merasa ya nggak perlu dikonsultasikan, nggak perlu ada konsultan, sehingga ada juga yang ceritanya mereka merasa ya nggak penting gitu loh, padahal pendampingan sama konsultan, kalaupun pendampingan kan juga macam-macam, ada pendampingannya penuh, ada yang sebagian, ada dia minta item-item aja, biasanya dia nanya itu, bro gimana RAB-nya,
Berapa budgetnya, itemnya apa aja yang gue dapat kalau gue bayar segini gitu. Tapi ada juga memang mereka nggak perlu rata-rata sih banyak juga bupati wali kota yang terpilih itu merasa jago juga bro, apalagi incumbent. Merasa nggak perlu dikonsultasikan, nggak perlu konsultan lah gitu. Karena merasa ya udah kalah baru sadar aja kan. Ya. Biasanya penyesalan memang datang tiba-tiba ya. Iya, itu cerita gue pernah dengar mereka banyak. Nah, Bang, lu pernah nemuin nggak politisi yang nggak percaya data, nggak percaya survei, nggak percaya dengan wah masa angka gue segitu, nggak mungkin gitu. Gue kan terkenal di sana gitu. Ada biasanya dia songong gitu ya. Merasa udah dikenal sama orang dunia akhirat gitu kan. Nah. Ya artinya kan kalau misalnya mereka kenal dunia akhirat, yang bro bilang itu hitungan meter jalan pun semua yang di sana hafal nama dia, kan dia terkenal lah di dunia maya, di dunia nyata dan seterusnya. Termasuk kalau memang rata-rata yang merasa begitu itu nggak perlu nggak percaya data, nggak percaya hasil. Ada juga yang cerita memang biasanya agak sombong itu biasa incumbent. Jadi merasa gue ini udah yakin gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka juga melihat hasil survei juga kadang-kadang wah ini gue survei gue segini, mereka nggak percaya juga gitu. Tetapi ya banyak cerita yang kita dengar ya yang membuat kita agak rumit menyesuaikan itu memang incumbent lebih banyak nggak percayanya dia belum percayanya gitu kan. Ya, dan merasa paling jago juga bro, karena cara dia terbukti sudah berhasil sebelumnya. Iya, dia merasa berhasil sebelumnya, percaya dirinya tingkat tinggi bro gitu loh. Jadi kalau kita masih masukkan itu, kalau berbeda loh bro, kita mendampingi bupati wali kota yang incumbent dengan yang sang penantang baru, jadi pemain baru gitu beda. Keinginan tahuannya, dia mau mendengar. Kadang-kadang kan jadi konsultan juga rumitnya gini. Apapun yang kita ingin sampaikan, item-item yang ingin kita sampaikan, enggak semuanya juga mereka bisa terima. Bahkan kadang-kadang mereka yang konsultasikan kita gitu. Kita yang dikonsultankan ya. Bukannya kita jadi konsultan, kita yang dikonsultankan gitu. Diceramahi gitu loh. Terus malah lu yang bayar ke dia. Nah, gue bayar ya. Gue yang bayar dia karena dia yang konsultasikan kita kan. Dikonsultankan. Jadi berbeda sih bro antara klien kita incumbent ya dengan klien kita yang masih baru. Itu mereka ingin tahunya tinggi. Jadi lebih banyak mendengar. Karena gini bro, konsultan itu nggak bisa gimana ya, kalau misalnya anggap gimana ya, kalau lu berteman misalnya ada gua punya teman, jadi lu nggak bisa banyak mendengar, lu banyak ngoceh aja terus kan, lu merasa tahu, apalagi semua. Politisi ya merasa tahu kan, lu kesel juga bro. Kita mau menyampaikan sesuatu, dia lebih hebat dibanding kita, kemudian cerita berhasilnya udah banyak bro, jadi gua mau cerita kan nggak mungkin lagi gue merasa lebih hebat dibanding dia bro gitu. Akhirnya gue jadi pendengar. jadi gue dapet ilmu dari dia justru sebaliknya. Bahkan dalam kerja politik itu kita lebih banyak jadi pendengar, kayak dengerin orang curhat aja, jangan sering kali ya. Yes. Ya kalau mereka, tapi ada juga sih bro yang incumbent yang atau udah pernah jadi bupati wali kota ini ya masih banyak mendengar kan, mau menerima masukan. Kadang-kadang maunya kita, bahkan hasil riset kita misalnya gini soal jodoh ya. Kita bapak ini pernah saya di sebuah daerah itu, saya jodohkan dia sama ini. Kalau ingin menang gitu loh bro. Karena hasil riset kan katanya, kita kan maju berdasarkan data kan bro. Ini pasangan nih, ya, misalnya pasangan. Cabum atau cawabumnya siapa. Ya gitu kan. Kan ada juga tuh bro, bapak mau pasangan dengan siapa? Saya pasangan sama yang nyaman aja. Chemistry-nya dapat. Nanti di tengah jalan nggak recokin saya, nggak ganggu saya. Pokoknya itu dulu. Nah kalau kalah menang itu nanti, bahaya nih kan ada cerita begitu bro. Kalah menang nanti, tapi pokoknya nyaman dulu gitu. Nah sementara kalau hasil survei kita, simulasinya dipasang sepasang ini. Nah cocoknya barang ini sama ini. Kalau bapak nggak berpasangan dengan ini, bapak kalah. Dia tolak bro. Itu kan rumit juga kita bagaimana. Penting nyaman ya. Iya, dia nyaman Kayak betanya. milih istri ya. Ya, mungkin. Nggak perlu keluarga lu setuju semua, nggak perlu. Pokoknya nyaman dulu, bro. Pokoknya nyaman dulu. Kalah menang nanti katanya. Akhirnya apa ceritanya, bro? Akhirnya memang kalah. Kalah akhirnya. Karena memang kita sudah mengatakan ini riset yang terukur. Ada indikator yang jelasnya. Ada justifikasinya. Ya, ini kan bukan ramalan, bukan dukun, tapi berdasarkan data. Tapi ada dukun loh ini.
dukun politik. Nah, Emang di lapangan nggak pernah bertemu dengan kekuatan supranatural gitu? iya, Sering kadang-kadang kan, di politik kan banyak banget kan? banyak apa nama istilah mistik-mistik apa Iya. gimmick-gimmick politik apa Nggak mungkin Anda nggak pernah dikasih klien jimat dong. ya itu saya nggak pernah dapat jimat begitu ya, batu aki ada dapat Ya gitu itu, loh. ya gitu-gitu. Batu aki yang lagi tren waktu itu, sekarang kan tren sepeda kan, jadi nah, trennya kan beda-beda. Iya, iya, Tapi iya. itu yang Ntar- gitu-gitu nggak lama gitu. Enggak, padahal sepeda baru tren sekarang Pak Jokowi udah dari dulu ngasih sepeda. Iya. Hadiah sepeda, hadiah. Kalau gue dikasih batu akik juga semangat sekarang gitu. Nah itu cerita gue ya, akhirnya apa? Mereka merasa ya apa yang kan kita konsultan tuh bro, kita mendampingi, kita untuk pasangan saja kalau salah mengambil wakil kan itu berbahaya. Makanya kan kalau kita mengambil wakil itu kan banyak syarat-syaratnya harus terpenuhi. Nanti kan kalau dalam pendekatan politik itu pasti ada ini hitung-hitung kalkulasi, jadi bisa dimatematika kan bro, jadi bisa dikuantitatifkan gitu loh. Artinya supaya terukur aja, jadi nggak bisa asumsi persepsi, tetapi kita kuantitatifkan plus minusnya ada angkanya bro. Akhirnya calon ini minus 4, kalau bapak berpasangan dengan ini minus 10, berpasangan dengan wakil ini kalau bapak ambil itu plus 10. Emang wakil Bisa. ngaruh, Bang? Mau sangat nggak mungkin bro, pasti bagaimanapun kalau ada nggak orang yang kalah karena dia salah ngambil wakil, ya faktanya ada karena salah ngambil wakil gitu. Pak Jadi lah Prabowo- wakilnya yang kita jodohkan itu bro, itu jadi bupati sekarang, wali kota, gimana Pak Prabowo wakilnya ya. kalah juga. Ini pilpres ya. Iya. Wakilnya Pak Prabowo adalah iya. Kalah juga, Bang. Ya artinya Ma'ruf Amin dengan Prabowo-nya mungkin ada pengaruh yang berbeda kan. Pilpres kan banyak faktor variabel lain lagi. Iya. Tapi intinya Lebih bagi gua kompleks kalau ya. misalnya Prabowo nggak ngambil Sandi gimana? Lebih parah lagi kan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Misalnya Pak Prabowo ngambil Pak Kiai Ma'ruf Amin, kemudian Pak Jokowi ngambil Sandi. Sandi. Beda lagi bro, pasti. Beda lagi ya Beda algoritmanya. Algoritmanya beda gitu. Oke. Kombinasi itu jadi penting ya di politik. Nah, sangat betul karena sangat betul, bro, sangat betul. Karena ya itu yang membuat gua merasa ya, orang mengatakan salah mengambil wakil itu bunuh diri, blunder. Makanya artinya konsultan di situ kan untuk menjodohkan dia bisa ngatur itu, Lu message. ngasih pertimbangan. Untuk ngambil wakil, tapi itu sudah dihitung angka-angkanya, di matematika kan, bro. Gua matematika politik Ini akhirnya. kayak apa otak-atik gatungnya ya. Iya, misalnya contohnya gini, lu punya cerita, gue punya cerita misalnya yang ngambil wakil itu variabelnya, lu kasih nilai 1 berapa, misalnya kalau punya partai dia udah ada 3 kursi, punya partai udah dapat 1 angka, poinnya 5, dapat 5 poin kan, nanti dia punya modal lainnya, elektabilitasnya moncer, racikan elektoralnya bagus, tambah 5 angka lagi, 5 poin, nanti tambah lagi yang lain-lain kan banyak, sehingga lu akhirnya memutuskan ya pilih ini gitu loh. Ada matriksnya. Tapi kalau tadi ilmunya chemistry pokoknya nyaman bro, kan rumit konsultan di situ. Benar. Pokoknya saya sama ini aja, nggak mau sama ini. Kenapa? Saya nyaman aja. Nah, gimana sih cara lu mengatasi antara yang feeling dengan yang objektif tadi? Ya ini 2 zonasi yang kadang-kadang feeling ini juga dibutuhkan kan bro. Kita melihat situasi cuaca politik kan, melihat di lapangan. Tetapi bicara tanpa data itu kan lebih mahal lagi kan, data itu mahal tapi bekerja tanpa data itu lebih mahal lagi bro gitu. Pasti. Ya pasti mahal kan, artinya ya lembaga konsultan atau lembaga politik itu kan desainnya adalah kerjanya yang terukur kan, ada KPI yang jelas untuk mengukurnya, tidak bisa asumsi, persepsi atau pikiran liar atau pakai dukun tadi. Tapi dukun tetap masih dipercaya di daerah-daerah bro, jangan salah yang Iya, bro benar. bilang tadi itu. Bahkan mungkin mencari wakil dia pakai dukun juga gitu. Tanya dukun ya. Tanya dukun di lembaga Padahal dukunnya nanya lembaga survei. ya itu bisa. Ayo kita geser ke yang lain kayaknya. Kalau ini wakil ini ributnya ya segitu. Nah, menurut lu apa sih yang paling bikin lu sebel dari seorang kandidat? Ya, yang paling sebel ya. Sebenarnya kan kalau kita dengar banyak kepala daerah yang merasa, gue paling sebel itu satu aja sih. Kadang-kadang maunya kita itu udah kita setting, udah kita buat program ini. Dia enak aja bilang bro, kayaknya nggak terlalu penting gitu.
terlalu penting. Jadi bagi mereka untuk apa gitu. Jadi kita kan udah siapkan misalnya butuh media sosial, serangan udara gitu loh bro. Kita buatkan item video apalah macam-macam itu kan. Nah dia sangat enteng bilang di sini nggak penting gini-gini gitu. Di sini penting serangan darat aja. Ini internet nggak ngaruh gitu. Padahal kita ada risetnya gitu loh. Iya. Ada pengaruh media sosial. Tapi dia sangat enteng bilang, udahlah ngapain gitu-gitu nggak usah. Kita main yang lama konvensional aja. Kita main hari H aja gitu. Wah kalau main untuk apa guna konsultan bro kan gitu. Iya, Saya bilang kan sampai dia kesimpulannya yang kita kerjakan ini akan sia-sia bro. Gitu. Kan kita sebelum kita udah siapkan semuanya, Iya. dia sangat mudah bilang, ya Emang- udahlah. Emang Gitu. gue juga bertemu banyak politisi, mungkin itu keresahan kita yang bekerja dengan di dalam dunia politik. Gue juga mengalami itu. Iya, Emang apa ya, masalah kepercayaan gitu loh. iya, Kepercayaan dari politisi kepada orang yang dia hire. iya, betul. Dia nggak punya trust gitu, dia merasa masih yang paling pintar, itu paling sering terjadi dan Lu sebel nggak? sebel banget. Iya. Dan seringkali gagal bang orang-orang kayak gitu bang. Tapi Gua sumpahin, tapi bukan gua tapi sumpahin. kalau kalah lu kasih duit nggak setelah itu? Gue nggak pernah. Nah, gua menarik. Begitu udah kalah klien ini bro, karena nggak Yang mau tadi mendengar itu. kita ya, nggak mau mendengar semua yang variabel itu. Pulang yang tim pendampingan saya yang satu tahun di sana itu dikasih duit bro. Menarik kan? Memang metodenya emang gitu ya. Jadi Emang- emang- udah kalah bro, ya kan kita konsultannya semua dia sadar mungkin dia baru taubat kayak bro. Bukan. Dia dikasih duit bro, tim gue juga bos. Ini ada duit nih, kita kalah mau diterima nggak nih? Siapa yang kasih? Calon yang kemarin yang kita dampingi, cuma dia nggak mau ngasih duit. Ya sebelum berangkat di daerah itu tersebut, ya terima aja. Kalah di duit bro. Ya, Berarti memang kan dia senang sama kita akhirnya. memang vote buying metodenya ya. Konsultannya aja dikasih money politik. Gua nggak percaya cara-cara lu, gua sama lu juga gua bayar nih. Iya. Ya kan biasa kalau kalah kan dimarahin bro, kan Iya, begitu iya, habitusnya kan, Iya, tradisinya. iya. Apa nih udah kalah gua gara-gara lu ini macam-macam kan? Kita udah kalah dikasih duit bro gitu loh. Iya. Apa maksudnya ya penting dia sadar dan dia mengakui bahwa apa yang kita sampaikan dulu, semua yang Terjadi. kita beri masukan, yang dia nggak dengar itu dia tobat bro gitu loh. Oke, Bang. Kita ngebahas berita. Berita. Nih, Bang. Kita bahas nih. Ini ada berita dari detik.com. Judulnya itu Fix. Fahri Hamzah Fadlizon tak tolak penghargaan Jokowi. Yes. Fix ini. Fix. Bukan Fix. A1 ya? Iya, ini media mantap bikin judul kayak gitu. Iya. Berarti Fix udah, boleh ya? Berarti fix itu udah terjadi kan? Boleh, ya maksud gue boleh nggak bikin judul kayak gini nih? Fix, terungkap, terbongkar, Ya kan geger. memang ada aturan mainnya, Bro. Judul nggak boleh begitu Ya, kan. makanya, Suka-suka aja kan? Iya makanya ini media levelan detik loh bang. Iya. Iya. Tidak ada masalah. Ya tapi kita masuk ke beritanya aja. Lu menurut lu gantengan mana Fahri Hamzah apa Fadlizon? Ya kan mereka sedang berlomba-lomba liatin fotonya, Bro, waktu Iya. kecil. Ya kan ini kan tergantung usia juga, Bro. Iya. Foto mereka ada yang ganteng waktu kecil, misalnya Fahri Hamzah lebih ganteng dibanding Fadlizon itu umur berapa kan gitu. Ketika mereka kuliah, mereka sanding lagi, Bro. Iya. Foto Fahri sama Fadlizon mana yang ganteng gitu loh. Maka nilai kan ganteng mana kan gitu. Iya. Nah, begitu sekarang mereka juga masih lihat mana yang paling ganteng gitu. Jadi tergantung cuaca kayaknya, Bro, Iya. gantengnya. Tergantung yang punya proyek siapa. Jadi kalau lu tanya gantengnya tergantung cuaca, tergantung zonasi waktunya, mungkin termasuk waktu mereka aktivis, waktu mereka pejabat, waktu mereka kuliah kan beda-beda ganteng, Bro. Benar. Nah menurut lu gimana nih dengan pernyataan bahwa Fahri dan Fadli fix menerima? Ya, gua merasa begini. Pertama Kan kemarin kan perspektifnya gua baca statement lu di media kan bilang Akan menolak. Pak Jokowi anti politik segala macam Iya. ya dan akan nolak juga Iya. kan. Iya. Nah ini sekarang situasinya ternyata mereka menerima. Ini statement lu nih. Jadi statement gue kan di Kompas waktu itu Iya. gue pernah bilang juga di Kedukunan Sindo. lu dipertanyakan nih. Di Sindo kan gue bilang gini,
Gue sih sebenarnya lebih banyak pesan sih bro, pesan di balik ini yang apa makna di balik ini kan. Iya. Nah kalau gue kemarin bilang akan diterima, pasti dia akan terima, nggak mungkin dia nolak kan Iya. gitu. Artinya dia pasti datang ke istana, buktinya diterima. Nah yang gue ingin sampaikan sebenarnya bahasa sederhananya, ini ceritanya beliau ini kan selama ini memang paling keras ya, mengkritik ya, paling dianggap merecokin lah, mengganggu kan. Makanya kan statement gue di berita itu, Pak Jokowi ini piawai mahir memainkan bandul ini bro. Jadi situasi ini betul-betul dia paham gitu. Tapi sebenarnya walaupun semua pimpinan juga dapat penghargaan ini, tidak hanya Fahri saya lihat gitu, tidak hanya Bang Fadlizon dan Bang Fahri ini, tapi yang lain juga dapat. Tetapi pesannya bro percaya nggak sekarang akhirnya yang misalnya ada kelompok yang kemarin menstempel, melabel bahwa Pak Jokowi ini adalah anti kritik, otoriter, ya kan, ya, tidak demokratis. Nah setelah dikasih penghargaan ini, apa yang ada di pikiran lo bro gitu loh? Orang yang paling kritis, orang yang paling paling bising untuk mengkritik pemerintah di parlemen, ya singa-singa parlemen lo orang bilang. Ya kalau gue anti Pak Jokowi tetap aja gue nggak akan suka Pak Jokowi sampai kapanpun. Berarti dalam otak lu tetap nggak berubah pikiran Nggak berubah, lu bahwa nggak ini berubah. tetap otoriter. Iya tetap. Yang ngaco nih Fahri sama Fadli nih kan banyak tuh sobat-sobat yang berpikir kayak gitu, netizen yang budiman, ya, yang pintar, yang maaf saya unfollow Anda karena beda dengan Anda gitu kan. Iya. Saya udah nggak mau ngikutin Anda lagi gitu kan. Ada yang begitu? Banyak. Lu kalau nggak mau ngikutin unfollow aja, nggak usah pakai ngomong. Hancur. Emosi gue lihat ya. Jangan samar bro. Iya coba logis dong. Kalau Iya. mereka kan benci terus sama Pak Jokowi. Jadi nggak mau dibilang pun kan Pak Jokowi berupaya untuk Nggak memperlihatkan. mungkin bang, tetap aja benci. Udah. Iya. Tegak lurus benci. Jadi manusia itu, ini kesimpulan gue diskusi sama Pak Mansap. Iya. Manusia itu adalah tempat salah, khilaf, dan bias. Iya. Ya ini bias nih, bias nih. Iya. Jadi lu kan selalu bias. Lu tetap aja lu orang-orang yang udah benci setengah mati sama Pak Jokowi, nggak mungkin. Jadi dengan adanya Malah yang jadi benci sama Fahri sama Fadli juga gara-gara Iya. itu. Tapi bencinya ke Pak Jokowi nggak berkurang. Iya, gua tertariknya nantinya kira-kira ke depannya kayak apa. Jadi kira-kira mungkin nggak nanti mereka ini nggak akan kritis lagi kan gitu rata-rata pertanyaan kan? Atau akan tetap mereka tidak berubah seperti yang dulu walaupun sudah mendapat penghargaan. Apakah akan masuk, katakan kan banyak juga itu orang yang bicara, bukan saya, orang bicara ini masuk ke jebakan perangkap gitu loh. Jebakan karena Batman, ya. jebakan Batman ini disiapkan karena orang-orang yang kritis ini ya dimasukin aja langsung sekalian gitu. Dirangkul dengan baik, dikasih penghargaan dengan harapan ya nanti tidak terlalu bising lagi di ruang publik gitu. Nah, akankah ya kan? Enggak, Setelah dapat penghargaan menurut analisis Anda gimana? Jangan akankah. Jadi menurut gua ya, Iya. kalau gua ya, lu serius atau bercanda nih serius ya? serius. Menurut gua, kalau menurut gua sih tidak akan berubah. Gitu. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Ya artinya tetap juga mereka akan mengkritik ya kan, mengkoreksi ya, kemudian mencoba mengontrol. Ya tetapi kan mereka sudah tidak lagi wakil ketua DPR juga gitu Ya, dari udah. sebagai masyarakat. Kalau wakil ketua DPR-nya orangnya Pak Jokowi. Iya, beda kan. Artinya sebenarnya udah selesai lah gitu kan. Panggung mereka kan juga nggak punya sebenarnya kan. Kalau dulu kan betul-betul mereka punya panggung itu untuk menjadi mengkritik gitu loh. Ya emang ini kayak di basket nih kayak rookie of the year gitu, kayak MVP kali ya mereka. Yes. Musim sebelumnya gitu Ya, kan. ya kayak gitu. Iya, musim iya. selalu Musim sebelumnya ini MVP. udah selesai kan gitu. Iya. Kedepannya nggak tahu lagi gimana kan artinya. Iya kan, Jadi arti pun beliau kritik pun kan nggak ada panggung juga susah bro. Ya MVP. Ya udah ini Iya. season. Ini penghargaan season yang lalu nih. Iya, tapi kan pesan kata bro walaupun nggak berubah yang tadi di grassroots-nya, yang antitesis Jokowi, tapi kan sentimennya dapat bro, gitu loh. Artinya Iya. Pak Jokowi yang distempel, yang dilabel otoriter, tidak demokratis, ya kan? Tapi ternyata beliau mencoba untuk menunjukkan sikap negarawan. Ya, gitu gue loh. yakin sih bagi sebagian kelompok ya Habib Rizik dipulangin sama Pak Jokowi tetap aja benci sama Pak Jokowi.
Yakin Agak gua. ekstrim juga lu ya bro ya. Iya, yakin gua. Kan nggak berubah ya. Iya, karena tadi itu Tetap sentimen negatif. teorinya adalah manusia itu adalah tempatnya salah, khilaf dan bias. Iya. Udah bias. Iya. Kalau udah nggak senang lihat mukanya Pangisarwi Caniago, ya udah Walaupun nggak senang. berlian pikirannya, Iya. walaupun apa yang disampaikan benar, tapi Benar. pokoknya wajahnya nggak senang Nggak gitu senang loh. aja Jadi dia kalau mukanya. nggak senang wajahnya, pikiran juga nggak Ah, diterima. benar, iya. Hebat juga bro ya. Kayak gitu. Jadi udah benci sebencinya. Iya gitu, bias kayak gitu cara bekerja bias. Mestinya kan kalau kita nggak suka wajahnya, minimal kan pikirannya kita Ya, suka, iya. pendapatnya Ini disuka. misalnya gini deh, Iya. kan dulu waktu di DKI itu programnya Pak Ahok yang pertama kali memberangkatin marbot masjid umroh itu. Iya, Tapi tetap aja benci sama Pak Ahok. Nggak ngaruh, bro. Nggak ngaruh ya. Iya, dianggap malah yang diumrohin sama Ahok, ada yang bilang gitu ya, yang diumrohin sama Ahok itu bersekutu sama kafir gitu misalnya. Tapi intinya bisa juga begini bro, kalau saya pikiran beda sih. Ini maksudnya gini, orang kan nanti orang yang bilang Pak Jokowi otoriter itu bisa dikonter bro. Dikonter maksudnya dijelaskan, oh Anda bilang Jokowi otoriter, Presiden Jokowi Anda bilang tidak demokratis. Wah. Buktinya seorang Fahri Hamzah, seorang Pak Lizon yang kritis yang selalu recokin juga itu dikasih penghargaan. Jadi di mana dia dikatakan tidak demokratis, itu nanti narasi itu kan bisa dibangun bro. Iya, Gitu loh, tapi kira-kira. ya kita kan Pak Jokowi emang mau maju yang ketiga. Oh. Iya. Kalau itu ya. Ya sebenarnya dia nggak perlu juga kan. Iya, Anda mau menuduh Pak Jokowi maju ketiga. Iya. Mau maju untuk ketiga kali. Jadi dia nggak akan diserang juga isu-isu itu ya. Iya, nggak perlu juga Iya. kalau kecuali mau maju yang ketiga. Iya. Nah, ini yang kedua nih. Mungkin ya, ini manfaatnya. Yaitu Mas Gibran maju di Pilwako Solo. Yes. Ya. Yes. Dan kemarin baru aja PAN deklarasi. Gimana menurut lo? Weh, keren banget. Jadi mentor, bro. Iya. Jadi mentornya Pak. Tapi saya lihat tuh elit-elit rata-rata yang kemudian ya termasuk kan langsung direspon oleh Pak Amin Rais saya lihat ya. Partai yang dulu didirikan untuk melawan oligark ya. Nah, tiba-tiba sekarang dia mendukung oligark kan gitu, kritiknya begitu. Jadi ini gimana? Apa ini di bawah grassroots nggak gelisah gitu? Kader-kader nggak gelisah dengan sikap ketua umum begini. Tapi beliau kan bilang siap jadi mentornya Gibran kan gitu. Anda juga siap kan? Ya. jadi artinya lu mau tanyakan yang di mananya, bro? Mau Iya, tanyakan iya. maksudnya apanya yang mau Ya ditanyakan? di gimana menurut lo? Kok sampai partai yang berseberangan bukan pro pemerintah malah dukung gitu loh sini? maksudnya. Artinya lu tanyakan sikap pannya. Iya, Kok sikap enggak partai. pannya enggak konsisten di sikap. Bukan, gua nggak bilang nggak konsisten. Kenapa partai yang tidak dapat tidak menjadi bagian dari lingkarannya Pak Dari Jokowi, ruling partinya ya, lah. ya Nah. ruling party. Yes. Nah, kalau pengamat kan suka pakai istilah canggih-canggih, kalau gua kan enggak. Bahasa sederhananya apa? Yang tidak masuk ke koalisi Nah, aja. ya, Iya. tidak gabung, enggak inilah, enggak masuk Iya. inilah. Menteri juga enggak. Ya enggak diajak nongkrong lah. Iya. Tiba-tiba ada apa? Iya, Tiba-tiba kok PAN sebegitu memperlihatkan dukungannya ke Gibran. iya pengen gitu. Pengen sekali ingin melukis. Pengen Ya banget. artinya kan bisa pengen saja. jadi nggak hanya mendukung, jadi mentor. Iya jadi mentor. Karena Iya. kan gini bro, kalau presiden ini aktif bro. Iya. Jadi semua orang pasti punya. Ya saya aja kan tidak presiden bro, ini masih jadi ketua RT aja kita. Itu kan banyak juga orang yang mau ngambil muka bro, ya kan? RT ya. Ya itu RT bro. Ini presiden siapa yang nggak mengingatkan, tidak ingin menonjolkan ketika mereka sudah bekerja, mau memperlihatkan bahwa mereka bagian dari Pak Jokowi gitu loh. Ini loh, ambil muka itu, store muka itu kan karena penting juga Lu bro. mau bilang Ya gue. Pak Zul ambil muka. Ya artinya kalau nggak dalam politik, aktivitas politik itu kan orang mengatakan tidak ada yang bebas dari nilai bro. Gitu. Ya, Setiap betul. aktivitas politik itu ada nilai di situ. Itu adalah soal kepentingan. Iya ada kepentingan. Jadi nggak ada aktivitas politik itu ikhlas ya, amal ibadah nggak ada Iya, bro. itu aktivitas sosial. Iya aktivitas sosial. Itu soal surga neraka itu. Ya. Jadi setiap aktivitas politik ya, who gets what, where and how kan, bicara apa dapat apa. Ketika dia melakukan itu apa di balik itu? Agendanya apa? Dapat apa bro? Jadi menurut gua nggak ada yang kosong gitu loh. Ada ujungnya bro gitu loh. Artinya apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN Bang Zul, apa agendanya di balik itu semua? Ya, dan- pasti nggak kosong bro, pasti ada Ya, agendanya. dan beliau jadi mentor itu gua rasa sih tepat banget.
Karena Iya. banyak contoh Yes. keberhasilan anak muda yang dimentori oleh beliau berhasil. Oh berhasil, iya. Tapi kalau misalnya sentimen yang dari pendukung yang anti Bang Zulkifli itu kan wajar, Pak Amin Rais nggak senang, Iya, ya kan. Kemudian ada elit-elit yang lain, ini maunya apa kok mendukung oligar gitu kan. Iya. Itu kan biasa. Tetapi beliau kan mengatakan ya pernah jadi mentor yang artinya berhasil kan gitu. Berhasil memberi kesempatan. Ya, tapi semua partai ambil muka semua kok, Bro. Iya. Hampir semua partai saya Gua- pikir. Nggak hanya PAN kayaknya, Gerindra juga gitu. Iya, Gerindra hampir semua, juga. Golkar juga. Demi bangsa dan negara. Jadi semuanya ya anak presiden, Bro. Iya, gue membayangkan ya suasana istana itu lu Pangi Sarwi Caniago ini udah sering kritik-kritik dinasti politik Tiba-tiba? bla, 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 bla. Tiba-tiba? Tiba-tiba gua duga nih ya, ini gua duga nih Pak Erlangga dipanggil gitu. Gimana Pak Erlangga Iya. di pencalonan Mas Gibran gitu. Iya. Oh iya Pak Presiden, sudah layak Mas Gibran menggantikan Bapak. Udah disiapkan dari bawah. Dipanggil Pak Prabowo misalnya kan gua duga nih gitu. Iya. Demi bangsa dan negara, kita siap dukung Mas Gibran, Pak Presiden. Itu Pak Jokowi tidak menyampaikan detail, hanya Ya. menyebut bagaimana Mau jenis nanya, aja, mau nanya aja. nanya, Tapi gimana? jawabannya udah Iya, begitu gue clear. nggak yakin. Tolong dong dibantu Mas Gibran. Gue nggak yakin Pak bahasanya Jokowi nggak ngomong. begitu, pasti Pasti bagaimana. cerita nih Mas Gibran pengen jadi wali kota Solo. Gimana menurut Mas Erlangga? Kan Jadi sebagai itu- Pak Erlangga sebagai menteri nih. Konsul nih kan, lu kalau punya bos di kantor kan juga sering tanya kan, nih Iya, anak saya mau jadi pemain saksofon nih, gimana Iya. menurut anda gitu kan? Iya. Oh, udah siapkan. Oh siap, saya punya saksofon di rumah Pak. Oh Ah, iya, kan iya, gitu. iya. Itu bukan presiden. Ya itu bukan presiden, Iya. lu RT aja lu RT, bilang tadi RT kayak tadi gitu. ya gitu. Nah Iya. apalagi presiden Iya. bos. Pasti dia sudah memahami selera itu kan. Iya dipanggil. Oh iya siap, Pak Presiden. Gerindra tegak lurus bersama Mas Gibran. Nah kayak gitu kan. Gue Iya, menduga gitu dialog imajiner gue kayak Iya. begitu gitu. Itu yang terjadi menurut lu di Iya, istana gitu loh. ketika lu hajar-hajar politik dinasti segala Iya, macam, iya. tapi di dalam bubble politik yang sudah ada di sekitar presiden, Iya. dia dengar laporannya baik semua gitu. Ya, apalagi kalau misalnya ya wajar bro, itu Pak Erlangga ini kan ketua umum partai, Ya. menteri beliau adalah pembantu beliau gitu. Ya. Gimana Ya, beliau kayak untuk tadi. mengatakan tidak mendukung kan? Ya, nature-nya kayak gitu kekuasaan. Iya, kekuasaan. Oke, kita jumpa lagi di A1 berikutnya. Nah, Merdeka bro, nggak ada merdekanya. ada mereka. Merdeka keberapa ini? Mereka. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.